Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya Fitri Humayroh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas dari sebuah novel yang berjudul Tiga Sri Kandi karya Silvarani dalam pendekatan objektifnya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan dengan menekankan pada segi intrinsik karya sastra yang bersangkutan. Di antara pendekatan intrinsik tersebut ada tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, baiklah, langsung saja saya menganalisis novelnya. Di sini saya mengambil sumber dari sebuah artikel. Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada tema. Tema yang terkandung dalam novel Tiga Sri Kandi ini yaitu kegigihan dan semangat perjuangan dalam meraih cita-cita. Gambaran tersebut dapat tercermin melalui tokoh Tiga Sri Kandi. Kisah perjalanan kehidupan tiga perempuan atlet panahan tersebut dipenuhi dengan tantangan. Tantangan demi tantangan berhasil ia taklukkan dengan kegigihan, kerja keras, dan tekad mereka. Meskipun mereka berasal dari beda provinsi serta memiliki persoalan yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap konsisten dengan tujuan mereka. Yang kedua, alur. Alur dalam novel ini yaitu alur maju. Dengan menceritakan Yana yang berasal dari Jakarta yang mempunyai impian untuk berprestasi di olahraga panahan. Selanjutnya Lilis yang saat itu sedang jatuh cinta dengan Denny, tapi ibunya tidak merestuinya. Kusuma, seorang pelayan toko, tetapi ia memilih berhenti demi hobinya. Donald masih kecewa karena gagal berangkat dalam ajang olahraga panahan di Moskow. Jadi mereka pun berangkat ke Sukabumi untuk berlatih bersama Donald. Suatu pagi, Ibu Lilis datang ke penginapan untuk menyuruh Lilis bertunangan dengan pilihan ibunya. Akan tetapi, Lilis menolak karena mencintai Denny. Ibunya pun pulang dengan kemarahan. Waktu malam tiba, Donald mencari Kusuma. Tiba-tiba sebuah mobil terparkir di depan penginapan. Ternyata Kusuma dan Andang. Hal itu pun memicu kemarahan Donald dan terjadi perkelahian Andang dengan Donald. Suara telepon pun berbunyi. Ternyata Ibu Lilis kecelakaan. Akhirnya semua pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata keadaan ibunya kritis, tak lama pun ibunya meninggal. Mereka pun pulang ke asalnya masing-masing setelah berlatih di Sukabumi untuk meminta doa restu sebelum berangkat ke Seoul. Mereka pun berangkat bersama-sama menuju Seoul. Setelah sampai di Olympic Stadion untuk menyiapkan pertandingannya di cabang panahan nomor tunggal. Di nomor tunggal ketiga, atlet panahan putri sayangnya tersingkirkan. Akan tetapi, di pertandingan nomor beregu, Tiga Sri Kandi berhasil menyingkirkan Amerika Serikat dan Indonesia berhasil meraih medali perak pertama untuk Indonesia. Untuk tokoh dan penokohannya, saya di sini mengambil tokoh utamanya saja, yaitu Nur Fitriana Saiman atau biasa dipanggil Yana. Ia memiliki sifat yang dewasa, sayang sama keluarganya, tidak mudah putus asa, pantang menyerah, memiliki tekad yang kuat, berani dalam berbagai bidang maupun situasi, memiliki sifat nasionalisme, dan berjiwa pemimpin. Yang kedua yaitu Kusuma Wardani atau biasa dipanggil Kusuma. Ia memiliki sifat suka menolong, pemalu, bertanggung jawab, tekun, apa adanya, bekerja keras, sayang kepada keluarganya, dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga yaitu ada Lilis Handayani. Lilis memiliki sifat sayang kepada keluarganya, manja, cerewet, feminim, dan keras kepala. Dan untuk Donald Pandiangan atau biasa dipanggil Donald, ia memiliki sifat berani, baik, tegas, keras kepala, tetapi dia sangat sayang keluarga dan berhati lembut. Selanjutnya yaitu latar. Di dalam novel ini terdapat beberapa latar yang perlu kita ketahui.
Yang pertama, latar tempat, yaitu di Jakarta, Sukabumi, dan Seoul. Yang kedua yaitu latar waktu, terdapat pada tahun 1980 dan 1987. Yang ketiga yaitu latar sosial. Misalnya pada kehidupan Nur Fitriana Saiman, Yana adalah gadis perempuan yang dilahirkan dan dibesarkan di ibu kota. Jakarta terkenal dengan kota metropolitan yang padat penduduk di antara kota lainnya. Terus, pada kehidupan Kusuma Wardani. Kusuma berasal dari ujung pandang, terlihat jelas gaya bicara yang Suma gunakan saat berbicara. Suma tergolong ke dalam keluarga yang ekonominya bisa dibilang cukup. Gaya berpakaian Suma lebih condong ke laki-laki. Terus ada kehidupan Lilis Handayani. Lilis adalah atlet panahan putri yang berasal dari Surabaya. Cara berbicara Lilis menggambarkan orang Jawa yang berbicaranya sangat ramah, santun, gemar berbicara, dan mudah bergaul. Yang terakhir yaitu ada amanat. Di dalam novel ini dapat dipetik pelajaran berharganya, yaitu perjuangan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Perjuangan yang dilakukan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab dalam kebersamaan, maka akan mendatangkan hasil yang sangat bermanfaat. Puncak kesuksesan diraih dengan tidak secara mudah. Perjuanganlah yang diperlukan untuk membuktikan apakah seseorang mampu melewatinya. Perjuangan yang dilandasi dengan pertemanan dan saling mendukung serta bekerja sama, maka akan menghasilkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Nah, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.